Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam rahayu buat teman-teman para pecinta Tosana Aji dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview sebilah keris pusaka yang berdapur Kebo Lajar atau Mahesa Lajar. Pusaka yang sangat istimewa ya. Sandangan iras dengan kayu cendana tim-tim kuno. Mantap ya slot lusternya. Luster atau biasa dibilang inden, seperti mata kucing ya. Mendak menggunakan perak. Cendana, satu set cendana. Kita lihat isinya. Dari luarnya sudah terlihat bagus ya. Wow, konjo sumber bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka yang sangat istimewa. Mari kita perhatikan. Istimewa banget ya, sangat utuh dan sangat sepuh. Pada bagian bilah terdapat pamor. Pamor ini disebut dengan, kita fokuskan dulu. Pamor ini disebut dengan melati sinebar. Melati sinebar sendiri memiliki arti melati yang bertebaran. Maksudnya itu dimana aroma melati itu semerbak tercium kemana-mana. Pada bagian sosornya itu terdapat pamor toyomamba atau toyamamba, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya genangan air. Sedangkan pada gonjonya terdapat pamor sumber. Sumber itu dalam bahasa Jawa artinya sejenis sungai ya, semacam sungai. Sungai atau kolam. Pusaka ini memiliki bilah 30 cm dengan peksi 7 cm. Sandangan cendana full, mendak perak. Tangguh ini termasuk tangguh Mataram ya. Jika dilihat dari seloroknya sangat bagus sekali. Dimana besi, bilah, besi, baja dan bahan pamor itu terpisah dan sangat kontras ya. Ini dalam kondisi kering, jika diminyakin akan sangat terasa kontras, dimana ada warna putih, hitam dan abu-abu. Pusaka istimewa ya. Filosofi daripada keris Kebo Lajar sendiri atau Kebo Lajar atau Mahesa Lajar. Menurutnya filosofi dari keris dapur Kebo Lajar salah satunya ialah untuk kejayaan. Kebo Lajar sendiri diambil dari nama kerbau. Kerbau ya, artinya Kebo Lajar itu artinya yang kerbau. Yang memiliki arti kerbau itu adalah pekerja keras, giat, ulet dan komitmen pada jam kerja. Jadi Kebo Lajar ini melambangkan pekerja keras. Makna yang terkandung adalah melambangkan kekuatan, sifat pantang menyerah, komitmen jam kerja serta gampang cari rezeki. Jika ya kalau benar-benar kita kerja itu akan dapat rezeki yang gampang ya sebenarnya. Satu kata yang tepat sebagai pengharapan pemilik pusaka Kebo Lajar ini ialah kerja keras dan tak kenal lelah hingga kejayaan dan kemakmuran yang didapat oleh pemilik pusaka ini. Jadi harapan sang empu untuk pemilik pusaka Kebo Lajar ialah supaya pemilik pusaka Kebo Lajar itu bekerja keras sampai mendapatkan kemakmuran yang diinginkan. Zaman dahulu Kebo Lajar ini juga dimiliki oleh para pejabat ya sebagai lambang untuk mempertahankan wilayah kekuasaan. Jadi sangat bagus sekali filosofi Kebo Lajar ini. Untuk filosofi pamor melati sinebar sendiri, keris dengan pamor melati sinebar diyakini memiliki tuah untuk mengharumkan nama baik
baik diri sendiri maupun nama baik keluarga. Tuah utama untuk memudahkan pemilik adalah mencari cinta, kasih sayang, rezeki, dan juga untuk mengharumkan nama pemiliknya. Melati sinebar artinya bunga melati yang tersebar atau bertebaran. Filosofi dari pamor ini adalah sebuah harapan agar pemilik keris dan dengan pamor melati sinebar dapat memiliki nama harum, agar pemilik keris dapat memiliki nama yang harum di mata masyarakat, seperti aroma harum bunga melati yang bertebaran sehingga pemiliknya akan disukai semua orang serta gampang mendapat rezeki yang melimpah. Jadi agar pemiliknya itu harum, namanya itu seperti melati. Jadi keluarga dan diri kita itu akan disukai. Jadi sangat cocok memang untuk seorang pejabat atau orang-orang yang mengidamkan kekuasaannya. Untuk filosofi Toyomambe pada bagian sorsoran ini, itu artinya Toyomambe atau genangan air. Toyomambe ialah genangan air. Keris berpamor Toyomambe ialah simbol doa agar pemilih mudah mendapatkan rezeki atau harta yang melimpah, serta rezeki yang sudah didapat itu tidak mudah keluar, atau istilah kata itu tidak boros. Jadi harta yang Toyomambe itu genangan air, jadi genangan airnya itu tidak melimpah, nggak melimpah keluar. Jadi harta yang sudah didapat itu tidak akan mudah keluar. Jadi ibarat bahasanya itu pelindung harta, lindungi harta serta mudah mendapatkan kekayaan. Serta nah untuk bagian pamor, bagian pada Gonjo sendiri memiliki pamor sumber. Pamor sumber dipercaya memiliki tua yang sangat baik sehingga banyak dicari orang. Tua pamor ini dipercaya dapat membantu mendatangkan rezeki bagi pemiliknya serta mendatangkan rezeki serta mendatangkan kasih sayang dari semua orang ya. Bagaikan sumber air yang terus mengalir dan tidak pernah kering. Jadi rezeki itu diharapkan oleh Sang Empu pembuat pamor sumber ini. Sang Empu itu mengharapkan, mendoakan agar pemilik pusaka dengan pamor sumber ini rezekinya itu mengalir terus kayak sungai dan nggak pernah kering gitu. Jadi dalam jika dirangkum dalam semuanya, untuk pusaka keris Kebolajar dengan pamor melati sinebar, Toyomambe dan sumber itu full murni untuk kerejekian. Jadi lambang seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang memang bekerja keras untuk membahagiakan keluarga, untuk mencari nafkah dan membahagiakan keluarga. Jadi ini memang pusakanya seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang bekerja keras, dan sangat cocok pusaka ini jika dimiliki seorang pejabat, kepala desa atau orang-orang yang mencari jabatannya. Soalnya berhubungan langsung dengan filosofinya, berhubungan langsung dengan masyarakat. Apabila dipegang seorang pedagang itu kayaknya juga sangat baik karena memiliki pamor yang sangat bagus untuk pengasihan, untuk kerejekian, dan sangat kompleks ya. Pusaka ini sangat cocok untuk dimiliki siapapun. Pamornya itu nggak pemilih. Cara perawatannya juga gampang. Jika kita menghargai sesuatu itu intinya pusaka ini dijaga jangan sampai berkarat. Jadi kita harus rutin memberi minyak. Oke, siap ya kita reviewnya.